Mahasiswa baru SM meninggal saat ospek. Pihak kampus sampaikan klarifikasi. SPPG tak beroperasi, penyaluran MBG di Kabupaten Boyolali berhenti. Menikmati kuliner unik, nasi yuyu di Kabupaten Klaten. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, kebakaran melanda sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Pekalongan pada Rabu petang. 5 ruangan ludes terbakar. Lima ruang yang terbakar diantaranya ruang pertemuan, ruang BK, ruang guru, ruang teori, dan gudang. Kobaran api awalnya diketahui berasal dari ruang pertemuan yang berada di sisi timur. Sejumlah guru dan siswa yang masih berada di sekolah sudah berusaha memadamkan api dengan menggunakan apar dan alat seadanya. Namun karena api cepat membesar, guru dan siswa akhirnya menyelamatkan dokumen dan barang-barang berharga sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Di ruang pertemuan di sebelah pojok itu terjadi kebakaran, ada api, terus kami mencoba untuk tindak lanjuti dengan menggunakan apar, ternyata sudah membesar, sehingga kami langsung menindaklanjuti dengan mengeluarkan barang-barang yang penting kayak gitu. Terus setelah itu kami juga secara bersamaan menghubungi dari damkar, karena dengan menggunakan apar kita sudah tidak bisa. Api akhirnya berhasil dipadamkan pada Rabu malam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dan water cannon Brimob diterjunkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Kita beralih ke peristiwa lainnya, Saudara. Pondasi dan tembok sebuah bangunan rumah setinggi 7 meter di kota Semarang roboh. 1 orang terluka akibat terkena runtuhan material tembok yang masuk menghantam jendela rumah. Wis mulai do ambruk. Sebuah video dari warga memperlihatkan detik-detik pondasi dan tembok rumah warga setinggi 7 meter di Jalan Sri Rejeki Timur 12, Kota Semarang roboh Selasa 16 September usai diguyur hujan. Akibat peristiwa ini, 1 orang terluka terkena material runtuhan tembok dan pondasi. Saya sering lewat sini kan, kok retakannya semakin lebar, apalagi tadi hujan deras, firasatnya udah nggak karuan, Mas. Apakah sebelumnya memang ada retakan, Mas? Sebelumnya? Ada, cuma retakannya itu kan baru semacam retakan kecil loh. Rambut. Karena sering hujan kan, akhir-akhir ini kan semakin rembes air. Sementara itu, pemilik rumah mengaku sudah mengetahui ada retakan pada pondasi tembok rumahnya, namun belum sempat diperbaiki. Tembok dan pondasi rumah sudah roboh dan menimpa rumah tetangganya. Waktu itu saya lagi kerja, Pak, jadi nggak tahu kejadiannya itu. Saya di rumah cuma ada anak-anak, jadi namanya telepon, ibu rumahnya ambruk gitu, ya udah langsung pulang larinya. Tapi sebelumnya sempat was-was nggak kondisi? Iya, was-was, karena memang sebelumnya tuh bangunan yang di bawah itu pondasi udah. Memang nggak ada retak ya, tapi nggak menyangka secepat ini, Bu ya? Iya, nggak menyangka seperti itu, prosesnya terlalu cepat, soalnya baru seminggu itu retak-retaknya. Oh, retakan. Polisi dan BPBD Kota Semarang langsung menuju lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab pasti kejadian ini, namun dugaan sementara karena resapan air dalam tanah yang cukup besar membuat pondasi tak kuat menahannya. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Universitas Semarang buka suara
terkait unggahan di media sosial yang menyebut ada mahasiswa baru meninggal saat mengikuti ospek atau pengenalan akademik dan kemahasiswaan. Pihak kampus menegaskan mahasiswa tersebut meninggal akibat penyakit bawaan dan langsung ditangani di kampus. Kabar duka ini sebelumnya viral di media sosial. Sebuah akun Instagram mengunggah cerita mengenai mahasiswa baru USM yang dikabarkan meninggal saat ospek atau pengenalan akademik dan kemahasiswaan. Unggahan tersebut kemudian memicu beragam spekulasi warganet. Wakil Rektor 3 USM Muhammad Junaidi membenarkan mahasiswa berinisial C meninggal dunia pada Minggu 14 September 2025 lalu. Peristiwa tersebut terjadi di hari kedua Pakem saat almarhumah tengah mengikuti kegiatan hiburan sebelum akhirnya terjatuh dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, yakni Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang. Pihak USM memastikan tidak ada unsur kelalaian dalam kejadian tersebut. Kemudian mahasiswa tersebut memang sudah kita tangani dan jelas-jelas kita tangani seperti itu. Tapi ketika kemudian terjadi yang bersangkutan meninggal dunia, ini memang tentunya adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah tangani tim Satgas Mahasiswa, terus kemudian saat itu kita langsung berkesimpulan membawa yang bersangkutan ke rumah sakit, karena kemudian melihat harus ada ditangani secara cepat seperti itu, maka langsung kita bawa ke rumah sakit, gitu Mas. Beberapa informasi yang kemudian keluar masuk, saya pikir ini kemudian informasi hak jawab kami ini menjadi bagian yang kemudian perlu ditegaskan ya, bahwa kami dari Unitas Semarang telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan saya pikir kami juga kemudian mengawal bagaimana hak-hak yang bersangkutan, keluarga juga kami informasikan dan lain-lain sebagainya. Pihak kampus juga menyatakan duka cita mendalam atas wafatnya almarhumah yang diketahui merupakan penerima beasiswa KIPK. USM menegaskan peristiwa ini murni musibah karena faktor kesehatan dan mengajak publik untuk tidak mudah terprovokasi informasi simpang siur di media sosial. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. SPPG tak beroperasi, penyaluran MBG berhenti. Nantikan informasinya usai jeda. Saudara, masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menuai polemik setelah beredarnya angket surat pernyataan untuk orang tua siswa. Surat tersebut meminta persetujuan orang tua siswa, salah satunya tidak menuntut apabila siswa keracunan makanan program MBG. Surat pernyataan untuk orang tua siswa diterbitkan oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Brebes. Surat berisi sejumlah klausul terkait program MBG yang salah satunya meminta orang tua siswa tidak menuntut sekolah jika siswa mengalami keracunan. Surat ini pun viral di media sosial dan menuai keberatan dari orang tua siswa. Setelah dibagi, kemudian saya mendapatkan informasi itu. Setelah saya baca suratnya, hari itu juga langsung saya instruksikan surat itu untuk ditarik kembali dan tidak usah diisi oleh anak-anak, karena memang secara aturan tidak ada yang mengharuskan untuk mengisi formulir itu, jadi langsung ditarik oleh pihak madrasah. Jadi saya instruksikan pokoknya harus ditarik, sehingga langsung ditarik pada saat itu. Namun memang sudah terlanjur disebar dan sudah ada yang viralkan gitu. Tapi langsung ditarik saat itu. Pak, berarti draftnya itu dari mitra MBG atau dari MTS? Dari MTS diberikan konsep, contoh konsep. Jadi pihak MBG memberikan contoh suratnya seperti ini. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat angket. Pihaknya tidak pernah melepaskan tanggung jawab jika terjadi kejadian luar biasa atau KLB.
Korwil BGN Kabupaten Brebes dan MTS Negeri 2 Kabupaten Brebes juga telah melakukan mediasi atas beredarnya surat pernyataan kontroversial. Dari hasil mediasi, pihak sekolah menarik kembali surat pernyataan. Ada surat angket tersebut itu memang diterbitkan bukan dari SPPG atau dari BGN. Itu kan kopnya sudah jelas kan dari Kop Kemendak, tapi kita sadari bersama bahwasanya ada memang sedikit terjadi miskomunikasi. Itu dari pihak sekolah kan menyatakan bahwasanya itu dapat saran. Sebenarnya bukan saran dari orang BGN langsung, dari pihak ketiga lah. Dari pihak ketiga menyarankan bahwasanya ketika ada siswa-siswa yang mendapati ada alergi atau masalah kesehatan lainnya, ada angket seperti itu dan sudah berlaku di beberapa daerah. Tapi di daerah lain nggak viral, di sini yang viral. Nah, tapi sebenarnya saya meluruskan juga itu bukan dari BGN, karena BGN juga ada juknisasi tersendiri terkait dengan masalah KLB itu. Ketika ada keracunan atau apa, BGN tetap akan tanggung jawab. Sudah tertuang dalam juknis, BGN tidak akan lepas tangan. Sebelumnya, beredar surat pernyataan untuk para orang tua siswa MTS Negeri 2 Kabupaten Brebes. Dalam surat tersebut, pihak yang menerima program MBG diminta bersedia menanggung sejumlah risiko yang berpotensi terjadi. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, siswa sejumlah sekolah di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah lebih dari 2 hari tidak mendapat makan bergizi gratis. Hal ini akibat salah satu pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG berhenti beroperasi. Sejak Selasa 16 September, siswa di sejumlah sekolah di Kecamatan Boyolali Kota, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, tidak menerima pembagian jatah makan bergizi gratis. Salah satu sekolah yang terdampak yakni Sekolah Dasar Siswa Diporan. Kepala sekolah mengatakan sekolahnya sudah menerima program makan bergizi gratis selama 1 bulan, namun Selasa kemarin 189 siswa SD Negeri Siswa Diporan tidak menerima MBG karena adanya informasi secara lisan dari pengelola dapur mandiri SPPG Siswa Diporan bahwa pembagian MBG dihentikan sementara waktu karena masalah pendanaan. Pihak sekolah kemudian melakukan pemberitahuan kepada orang tua siswa agar mempersiapkan bekal dari rumah. Untuk 2 hari ini stop. Mungkin ada alasan yang disampaikan dari SPPG? Masalah keuangan. Kalau dampaknya ya mungkin uang saku anak jadi mungkin ya kan misalkan biasanya terutama yang anak besar Mbak, yang anak kelas tinggi, yang memang sangne ya mungkin sangne ya tidak bermasalah ya mungkin tetap tetapi tetap untuk fisiknya anak kan tetap berpengaruh. Anak kenyang tadi dah jajan terus kenyang lagi makan lagi kan tetap bermasalah. Terus ini kan terhenti sementara ini ya. Gimana, susah nggak, sedih nggak? Iya Pak. Sakunya jadi berapa sekarang? Sekarang jadi 10.000 Pak. Kalau kemarin? Kemarin cuma 5.000. Ya Pak, dilanjut lagi Pak. Kenapa? Biar uang saku ini nggak berlebihan. Dapat mengurangi uang jajan Pak. Dan makanannya enak-enak sesuai request. Oh, sesuai request? Ya. Apa sih makanannya? Ayam kacu Pak, yang request itu Pak. Sementara itu, kondisi dapur SPPG Mandiri Siswa Diporan 02 pada Selasa pagi terlihat lengang, tidak ada aktivitas kegiatan apapun. Bahkan, 2 kendaraan operasional juga terparkir di halaman dapur SPPG. Hingga kini, belum ada informasi penyebab SPPG berhenti sementara. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, Perum Bulog Jawa Tengah menggandeng ratusan unit usaha jaringan retail yang menjadi mitra Rumah Pangan Kita atau RPK sebagai upaya memperkuat ketahanan dan ketersediaan pangan. Kolaborasi ini juga untuk mengangkat pelaku UMKM, terutama warung kelontong. Acara pada sore hari ini
Hingga saat ini, Perum Bulog Jawa Tengah telah menggandeng 471 unit usaha jaringan retail sebagai sahabat rumah pangan kita atau RPK. Dan sebanyak 373 diantaranya sudah aktif bertransaksi. Bahkan, jaringan retail yang menjadi sahabat RPK sudah berkontribusi terhadap 17% penjualan di Bulog Jawa Tengah. Dan berbagai produk yang bisa dijual diantaranya beras SPHP, beras premium, dan minyak kita. Nah, sampai dengan saat ini jumlah yang sudah menjadi sahabat RPK adalah 471 SRC yang jadi RPK, dan dari jumlah itu 373 atau 81% sudah bertransaksi, sudah menjadi RPK aktif dari SRC. Jadi banyak. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan kerjasama antara Bulog dengan jaringan retail akan semakin mendekatkan pangan dengan masyarakat, sehingga inflasi akan bisa dikendalikan melalui harga pangan yang terjangkau. Kami terima kasih juga bahwa SRI ini juga dikolaborasikan juga dengan bicara masalah distribusi pangan, ketersediaan pangan dengan sebagai rumah pangan kita. Ini tentu saja akan mendekatkan pangan kepada masyarakat, sehingga bicara masalah inflasi, satu masalah ketersediaan itu bisa tersedia dengan baik, keterjangkauan, kemudahan dan sebagainya, distribusi yang lebih merata ini bisa berjalan. Karena kalau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap ke depan kolaborasi antara Bulog dengan jaringan retail bisa menjangkau lebih banyak produk seperti sayur hingga produk peternakan warga. Sebab kestabilan harga yang dinilai membahagiakan petani sebagai produsen dan warga sebagai konsumen. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Melihat kotoran sapi yang banyak dari para peternak di Desa Kuripan, Karangawen, Kabupaten Demak, dosen Universitas PGRI Semarang memanfaatkan kotoran sapi tersebut menjadi biogas. Selain bisa dijadikan bahan bakar untuk memasak, biogas juga bisa digunakan untuk penerangan lampu warga. Limbah kotoran ternak di Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang kerap menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitar, tapi di tangan seorang dosen Universitas PGRI Semarang atau UGRIS, sekaligus Ketua Tim Abdimas Pemberdayaan Desa Binaan UGRIS, Profesor Ahmad Bukhari, kotoran sapi bisa diubah menjadi sumber energi terbarukan dalam bentuk biogas. Banyak keuntungan dari kehadiran biogas ramah lingkungan ini. Selain untuk memasak, biogas juga bisa dimanfaatkan untuk penerangan lampu warga. Untuk mengolah biogas kotoran sapi ini dibutuhkan minimal 2 hingga 3 ekor sapi. Kita membuat biogas ya dari kotoran sapi, kita olah jadi biogas. Ini contohnya untuk pengganti gas LPG yang digunakan di rumah-rumah warga seperti itu. Untuk sapinya yang ada di kandang minimal 2 sampai 3 ekor bisa untuk membuat digester dengan volume 9 sampai 13 meter kubik. Bisa untuk pengganti gas LPG di 4 sampai 5 rumah seperti itu. Pak, selain untuk kompor juga untuk penerangan, Pak ya? Ya, selain untuk kompor kita juga bisa untuk penerangan, ya penerangan kandang, penerangan jalan pakai tenaga biogas. Kita pasang gensetnya pakai tenaga biogas seperti itu. Menjalankan tugas dari negara, karena peruntukan dana PDB ini memang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat desa yang dipilih sebagai objek lokasi PKM, dan yang dipilih adalah Desa Sentra Peternak Sapi. Warga dan peternak sapi mengaku sangat terbantu dengan hadirnya biogas. Selain mengurangi polusi lingkungan, juga memberikan solusi hemat energi bagi kebutuhan rumah tangga. Kalau keluarga buat masak dan buat bikin lampu. Berarti terbantu kan, Pak ya? Ya. Dengan adanya itu terbantu kan, Pak? Ya lumayan nih, Pak. Lumayan ngirit, Pak? Iya, ngirit. Berarti kalau masak pakai ini, Pak? Biogas. Ya, biogas. Selain dijadikan biogas, kotoran sapi juga diubah menjadi pupuk organik kualitas tinggi. Senot Puji, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah.
Menikmati kuliner unik nasi yuyu di Kabupaten Klaten. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Tren donor darah di Kota Semarang mengalami peningkatan signifikan. Kini pendonor darah sukarela didominasi oleh anak muda dan usia produktif. Di bulan Palang Merah Indonesia ini, PMI Kota Semarang berkomitmen untuk bisa terus menyediakan stok darah yang melimpah dan berkualitas. Pendonor darah sukarela di Kota Semarang mengalami peningkatan yang signifikan. Sebanyak 46.000 orang tercatat sebagai pendonor aktif dan didominasi oleh anak muda dan usia produktif. Ketua PMI Kota Semarang Awal Prasetyo menyebut partisipasi masyarakat Kota Semarang yang besar membuat ketersediaan darah di PMI Kota Semarang selalu berlimpah. Semangat berbagi darah masyarakat Kota Semarang itu sangat luar biasa. Pendonor aktif sendiri berapa sih di PMI Kota Semarang? Sekarang mendekati 46.000 aktif. Ya. Dari rentang usia? Rentang usia semakin muda. Seperti tadi waktu upacara kami menyampaikan penghargaan 10 kali donor itu pada seorang muda yang belum 20 tahun. Sudah 10 kali donor. Dan ini luar biasa. Yang menyampaikan bahwa darah berkualitas itu mestinya terkait usia. Makin muda darahnya semakin bagus tuh. Salah satu pendonor darah usia muda adalah Aga, seorang mahasiswa yang telah mendonorkan darahnya selama kurang lebih 2 tahun. Ia berharap bisa tetap konsisten mendonorkan darahnya secara sukarela demi membantu sesama manusia. Ini dulu saya tuh pertama kali penasaran banget, kan ada namanya mobile unit kalau nggak salah itu yang biasanya di pinggir jalan, itu yang mobil-mobil itu. Terus saya penasaran, akhirnya saya memberanikan diri buat berhenti terus tanya-tanya. Lah itu dulu jadi inget pagi-pagi saya mampir, terus habis itu belum sarapan, diminta suruh sarapan dulu, terus akhirnya baru bisa donor darah. Itu pertama kali. Sementara itu, salah satu pendonor yang mendapatkan apresiasi khusus dari PMI Kota Semarang, yakni Junaidi, karena kontribusinya menjadi pendonor sukarela yang aktif selama 51 tahun, yakni sejak 1974. Saya donor darah sejak tahun 1974. Sampai sekarang masih aktif. Terhitung sudah berapa ratus kali, Pak? 260 kali. Apa harapan ke depan, Pak? Harapannya sehat aja. Selama bulan kemanusiaan PMI Kota Semarang yang berlangsung dari tanggal 20 Juni hingga 19 September, PMI Kota Semarang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendonorkan darah secara sukarela sebagai wujud nyata gotong royong di Kota Semarang. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, bagi Anda yang suka dengan kuliner yang ekstrim dan unik, mungkin warung ini bisa menjadi pilihan untuk dicoba. Sebuah warung yang berada di tepi sendang atau waduk kecil di daerah Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini menyajikan menu andalannya, nasi yuyu atau kepiting sawah. Informasinya untuk Anda. Terletak di tepi Sendang Sinongko, Desa Poka, Ceper, Klaten, Jawa Tengah, warung Pak Jenggot ini siap melayani pembeli mulai pukul 10 pagi. Para pengunjung ini selain ingin merasakan nikmatnya nasi yuyu, mereka juga mengaku senang dengan warungnya yang teduh karena berada di bawah pohon beringin. Aneka menu nasi yuyu bisa Anda pesan di sini, mulai dari yuyu goreng, ikan cetul, dan udang kecil goreng. Menu tersebut akan terasa lezat dengan ditambah kering tempe dan sambal. Satu porsi menu tersebut berkisar antara Rp5.000 hingga Rp7.000 tergantung lauknya. Bahkan bagi pembeli pelajar, warung ini menerapkan harga khusus yaitu Rp3.000 per porsi. Menurut pemilik warung nasi yuyu ini telah ada sejak 26 tahun lalu. Yuyu-yuyu tersebut didapat dari hasil tangkapan suaminya di sekitar Sendang. Setiap hari dirinya bisa menjual 50 porsi nasi yuyu.
Jualan di sini nasi yuyu itu komplit, ada udang, ada cendol, ada sambal, juga ada yuyunya. Tapi kalau kebiasaan kalau nggak ada yuyunya banyak yang nggak mau beli. Jadi, kenapa Bun? Karena ciri khas yuyunya Mbak. Di sini kan nasi yuyu, jadi harus komplit. Hari itu kalau rame itu 1 ember cat itu berapa kilo itu Mbak? 10 kilo ada 25 itu. Iya, 25. Iya, itu pun kalau beli itu cuman yuyu kok. Yuyu kasih sambal kebanyakan gitu, enggak pakai nasi. Salah satu pembeli mengaku penasaran dengan nasi yuyu ini sehingga ia pun sengaja datang untuk mencicipinya. Ini baru nyoba ini kalau untuk nasi sambal yuyunya. Kan kemarin pas datang ke sini di sini tutup. Jadi baru ini nyoba. Kalau yang saya temui biasanya nggak ada. Cuma di sini yang baru nemu sambal yuyu. Makanya kita istirahat mampir ke sini. Unik gitu ya? Ya, unik, mau nyoba yang beda lah itu kan. Bila hari libur atau akhir pekan, pengunjung warung Pak Jenggot membludak, bahkan sampai kewalahan. Bagi mereka yang tidak suka dengan menu yuyu, namun ingin nongkrong di warung yang rindang ini, warung ini juga menyediakan menu lain, yaitu soto dan mie rebus. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.